Jadi kemarin setelah hasil pemilihan pengisian DPD dari unsur keterwakilan wilayah dan unsur perempuan itu sudah dilaksanakan hari Minggu kemarin. Dan begitu setelah selesai, akhirnya panitia ingin membuat BA untuk serah terima hasil pengisian BPD itu yang sudah terpilih kepada PA. Namun di dalam laporan itu saya menolak karena masih ada dari salah satu pihak unsur keterwakilan perempuan yang menanyakan untuk tentang SK bides nantinya. Takutnya kaki SK-nya lah dibikin, bidesnya tidak boleh jadi TKS bidan, ya kan? Jadi mubazir. Jadi maksud aku sebelum kita lapor dengan bupati, ya kan, bahwa hasilnya ini. Nah sebelum SK itu biar tidak mubazir, jadi kita tanyakan dulu ke PMD. Jadi tujuannya itu. Makanya sampai sekarang panitia belum menunjuk laporan dengan aku selaku PA untuk masalah pengisian BPD. Nah masalah hari ini mereka itu membuka Perda kita nomor 17 tahun 2017 tentang bab yang ketiga itu pasal 8 huruf F yang masalah hak, kewajiban dan larangan. Tapi yang dipermasalahkan oleh dia itu yang tentang larangan tuh, bukan hak dan kewajiban, karena mereka belum jadi anggota BPD. Jadi mereka menanyakan masalah larangan, bahwa di huruf F pasal 8 itu BPD dilarang merangkap jabatan baik itu ASN maupun honorer atau pekerja tidak tetap. Itu setelah di terpilih lingkungan Pemda. Setelah terpilih. Setelah terpilih artinya kan dia boleh memilih dulu. Boleh memilih kan? dulu. Nah, bagi saya pribadi selaku PA, saya belum menerima, belum ada kejelasan dari PMD. Nanti takutnya sio-sio SK tadi. Jadi dia lah nerimo SK, taunya dia tetap nak di bides. Artinya ketika dia dilantik nanti dia harus ada pilihan. Ada pilihan. Atau bidan atau tetap BPD. Namanya kita masih keluarga, ya kan? Nah, jadi aku nunjuk tahu dulu sebelum dia dapat SK. Tapi takutnya dia begitu dapat SK, dia harus pilih. Untuk hasil pemilihan dia siapa paling banyak? Hasil pemilihannya si Neninya dapat 20, si Susinya dapat 13. Unsur perempuan. Untuk perempuan. Tapi untuk keterwakilan seluruh desa mewakili desa, unsur masyarakat. Ya, enggak, itu dari unsur perempuan kan? Terwakilan perempuan. Ya, yang dari 7 unsur itu kan. Oke. Jadi sebenarnya kalau nantinya terpilih juga terserah nih milih ya Des ya? Ya terserah nih ya. Jadi anak-anak dari suku dalam ini, si Susi, dia ini terserah kalau misalnya kaki boleh merangkap, alasannya apa? Ya kan dari Pemda ini. Nah kalau dia, karena dia ada salah siko, biar lebih fokus juga. Iya kan? Tanggal 16 kemarin. 16 kemarin pemilihan. Wah. Jadi selain BPD dia merangkap bidan desa. Iya bidan desa. Honor itu. Ya honor. Jadi tuntutan kita apa ya? Ya tuntutan kita. Tuntutan cuma itu baik. Kalau bisa kan karena dia kan lah pelaku bidan desa. Kemarin aja teringat. Otomatis tidak bisa lah kalau kita kan jabatan 2 itu. Apalagi istilahnya mah bercakap tuh. Rombongan suku anak dalam kok harus kita jenjangkan untuk maju. Jangan banyak embel-embel dan jangan banyak pengaruh-pengaruh ataupun tolak-tolak, jangan. Suku anak dalam kok itu harus maju. Nah itu untuk kami. Pada proses pemilihannya? Ya. Proses pemilihan kemarin terbuka. Yang mana itu? Proses pemilihan. Proses pemilihannya. Iya. Itu kan proses pemilihannya itulah. Proses pemilihannya kan fungsi aku minta jangan dicalonkan. Harus istilahnya mana caranya fungsi harus dapat duduk menjadi BPD dengan jalan apa baik. Apa misalnya mewakili wanita, apa mewakili wilayahnya misalnya kan itu. Jangan sampai ada musuhnya kan. Kalau ada musuhnya otomatis orang kalah milih suku anak dalam tuh. Nah itu. Sedangkan kita kok nak majukan suku anak dalam ini, bukan kita untuk permainan-permainan sekedar sehari dua baik. Kita kan mikir masa depan suku anak dalam ini.
kalau tidak berdasar ini kita tidak bisa maju. Kira-kira itu.